Ya, oke, selamat siang, kompak siang lovers. Ya, kita berjumpa kembali di virtual Zoom ini, ya, yang diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis, mulai jam 1 siang. Oke, jadi eh, saya sengaja menyelenggarakan Senin sampai Kamis saja, karena hari Jumat sampai Minggu saya ada pelayan pemuritan, penginjilan, dan kunjungan, dan semua itu onsite. Jadi saya nggak bisa melayani di kompak, dan teman-teman nggak ada yang mau menggantikan saya di online. Jadi ya saya putuskan hari Senin sampai Kamis saja kompak. Nah, kecuali ada teman yang mau melanjutkan Jumat Sabtu Minggu, ya silakan. Tapi teman-teman nggak ada yang mau lanjutin, ya saya tutup Senin sampai Kamis saja. Jumat sampai Minggu saya harus onsite. Ya, oke. Karena inilah, karena saya berprinsip bahwa semua hari, ya, tidak ada hari tanpa firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri, ya, yang berkata, bukankah manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4 dan Ulangan 8 ayat 3. Ya, oke. Hari ini narasumber kita hari ini sangat spesial, ya. Ibu Astrid Ali Clark. Dia 10 tahun loh di negara kanguru, ya, Australia. Ya, Australia. Di mana tempatnya? Tasmania, itu tempat paling dingin loh. Ya. Melbourne, Sydney panas. Tapi Tasmania itu pulau kecil tapi dingin banget. Ya, dia di sana loh, 10 tahun, ya. Ya, narasumber kita hari ini sangat spesial. Profesinya penginjil, pengajar, penyiar radio, aktivis rohani, pendoa syafaat, ya. Dan dia memilih pelayanan di Tasmania. Ya, luar biasa, ya. Oke, selamat datang Bu Astrid Ali Clark. Halo, selamat siang. Ini dia. Shalom. Shalom, salam Shalom. kenal semuanya. Oke. Senang sekali Oke, bisa Bu bergabung Astrid. nih. Ya. Oke, welcome to the room of revival and room of reform. Ya, selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Ya, kita simak bersama, ya, nanti bagaimana kiprahnya Bu Astrid, orang Australia. Bu Astrid must be speak English very well. Mantap. Oke. Bagaimana kiprahnya? Nanti kita boleh tanya-tanya, ya. Oke, akhirnya kita ketemu dengan Bu Astrid setelah beberapa kali saya bisa komunikasi, ya, dan akhirnya baru ada waktu, ya. Setiap hari ini Bu Astrid di pelayanan terus loh, ya. Lalu Bu Astrid itu liburnya kapan, Bu? Ya. Liburnya kalau tidur, Pak. Kalau tidur. Memang perkataan Tuhan Yesus memang Matius 4 dan Ulangan 8:3, keren banget kan? Ya, ini dia. Oke. Kalau kita ingin tahu siapa Bu Astrid, ya, kenapa melalang buana sampai Australia. Australia, orang Ambon bilang kan. Tasmania, 10 tahun loh. Wow. Ya, oke. Saya ajak dulu berdoa dulu, ya, Bu Astrid, ya. Kita tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Bapak yang kasih, Bapak yang penuh kasih pada kami semua. Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah kami sudah ada hamba-Mu, anak-Mu, Ibu Astrid.
yang bisa hadir untuk memenuhi undangan kami di virtual Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati Bu Astrid dan pelayanannya, agar apa yang disampaikan di virtual Zoom ini bisa menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Berkati perangkat kami yang kami pakai, handphone, laptop, dan internet yang kami pakai, agar tidak ada gangguan yang bisa menghambat kesaksian dari Bu Astrid. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan acara kami dari permulaan, pertengahan, hingga akhir. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui acara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, saya harus ada Pak Karel ya? Oke, sebentar saya kasih Pak Karel dulu. Fokus dulu. Oke, selamat siang Pak Karel. Siang Pak Andre. Ya, terima kasih Pak Karel sudah mau bantu saya. Oke, saya harus memastikan bahwa Anda yang sedang melihat live streaming YouTube ini, jangan lupa bisa menuliskan di ruang komentar yang tersedia di bawah live streaming ini. Bagi Kompak Siang Lovers yang baru menemukan live streaming YouTube channel ini, saya ucapkan selamat datang dan pastikan Anda sudah tekan tombol subscribe YouTube channel ini dan mohon untuk tekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube channel ini setiap kali ada konten baru dari YouTube channel ini. Ya. Oke, Bu Astrid, ya, saya mau sharing firman Tuhan sedikit ya, Bu. Ya, firmannya pendek sajalah, ya. Ya, sudah sering kita bacakan ini firman Tuhan di 2 Korintus berapa tadi? Tadi pagi saya. Oke, 2 Korintus 5. 19 sampai 21 ya. Ini sering kita baca dan saya selalu ulang-ulang. Saya harus pastikan bahwa firman ini terus kita perkatakan dan kita deklarasikan. Ya. Sebab itu Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, kita ini sebetulnya utusan Kristus ya. Kita adalah we are ambassador of Christ. Ya, kita adalah duta besar kerajaan Allah. Jadi orang bisa melihat ada Kristus di dalam kita. Ya. Bersyukur ya kita sudah ditebus oleh darahnya sehingga kita yang tidak layak dilayakkan, kita yang tidak benar dibenarkan oleh darah Kristus. Ya, mari kita respon penebusan ini dengan respon yang benar sehingga kita layak untuk datang di hadapan Tuhan. Ya. Oke, Bu Astrid bisa ceritakan dulu pada teman-teman ya secara singkat ya mengenai keluarga, pendidikan pada teman-teman yang saat ini sudah hadir di virtual Zoom ini ya. Ada berapa orang? Ada ya 7 orang ya. Tapi di live streaming YouTube ini lumayan ini 26 orang. Nah, lumayan 26 orang. Sementara ini nanti bisa bertambah ya. Oke. Silakan Bu Astrid. The time begins now. The floor is yours. You can start now. Silakan. Oke.
Terima kasih Pak Andre. Shalom untuk semuanya. Salam kenal sekali lagi. Dari saya Astrid Ali Clark. Ya, teman-teman, saya baru beberapa bulan ya, mungkin sekitar 7 bulan kembali ke tanah air. Karena apa? Setahun yang lalu suamiku, Reverend Frank Gordon Clark, dipanggil Tuhan. Ya, jadi saya kembali pulang. Frank adalah seorang senior misionaris selama 25 tahun. Dia berada di pedalaman Papua. Pedalaman Papua waktu itu belum ada listrik, belum ada infrastruktur apapun. Jadi dia berada di sana. Dia berangkat dari Tasmania, ya dia berasal dari Tasmania, Australia. Yang kata Pak Andri tadi sangat dingin cuacanya. Memang benar. Karena apa? Terletak di dekat kutub selatan, dingin sekali. Kalau winter minus ya. Nah, jadi puji Tuhan, Frank dipanggil Tuhan dan kembali ke Firdaus. Kita semua kalau meninggal dikumpulkan di Firdaus seperti waktu Tuhan Yesus disalib di atas bukit Golgota, ada 2 penjahat di kiri kanannya. Salah satunya bertobat pada saat-saat terakhir dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Engkau akan bersamaku di Firdaus. Jadi kalau ada yang meninggal, jangan dikatakan di surga, belum. Firdaus itu seperti surga kecil. Jadi belum surga yang sebenarnya ya. Jadi kita dikumpulkan di Firdaus nanti menunggu rapture, saat pengangkatan kita akan bertemu dengan Kristus di awan-awan. Dan yang meninggal di dalam Kristus akan naik terlebih dahulu dan kita yang sudah percaya yang masih hidup pada saat rapture itu akan naik menyusul ke atas. Terjadi pernikahan anak domba di awan-awan ya. Persiapan iman kita ya. Bu Astrid, Bu Astrid, uh, gimana ceritanya? kok tahu-tahu bahasa bahasa Ibraninya Ibraninya ujuk-ujuk Bu? ujuk-ujuk Bu. Bu Astrid itu kok langsung ke Tasmania? Langsung ke Apa ceritanya? Tasmania? Apa Kenapa ceritanya? dia ke sana? Kenapa dia Apakah ke sana? kenalnya dengan Reverend Clark itu di Tasmania Clark itu atau di memang di Indonesia? Tasmania atau Coba memang di ceritakan Indonesia? bahasa orang Ibrani sampai bisa bahasa Jawa loh. Sampai bisa Ujuk-ujuk bahasa kok sampai Jawa loh. Tasmania. Ujuk-ujuk kok sampai Suaranya kok Tasmania. bergaung gitu ya Pak? Aduh banyak bergaul. suara tuh. Bergaul ya? Iya. Nanti pada saat saya bersaksi, ini kesaksian saya mengenai perjalanan misionaris dari suami ya. Nanti boleh ditayangkan foto-fotonya ya. Oke, saya beri judul kesaksian ini Starting Well, Doing Well, and Finishing Well. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah sering kali kita dengar di Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit. Tadi belum dijawab. Kenapa Pak? Pertanyaan saya Pak, itu teman-teman pasti akan bertanya, kenapa kok bisa sampai Tasmania? Itu bisa jelaskan dulu. Nggak usah ayat-ayat dulu, nanti dulu. Oke, ya. Jadi baik, terima kasih. Kok bisa ke Tasmania, bisa kenal sama Clark? Oke. Ya, itu panjang ceritanya ya. Begini, Frank itu bolak-balik ke Papua. Sejak dia pulang ke Tasmania, Australia, dia bolak-balik ke Papua. Dan anak saya yang bungsu, yaitu Alwin namanya ya, punya rumah di Sentani di Papua. Dan saya mengunjungi anak saya itu di Sentani. Nah, di situ tiba-tiba ada teman datang, dia membawa Frank, dikenalkan pada saya. Terus ya itulah titik mulanya kita berkenalan. Dan saat itu Frank sudah menjadi duda selama 3 tahun. Dan saya sudah menjadi janda selama 14 tahun. Suamiku yang pertama sudah dipanggil Tuhan 14 tahun lalu. Baru bertemu dengan Frank. Lalu berkenalan, ya itulah titik mulanya. Setelah itu, ya itulah namanya mungkin Tuhan sudah menggariskan ya kita dipertemukan untuk dipersatukan. Dan puji Tuhan kita bisa bersama dan Frank melamar saya pada anak-anak saya dan kita menikah. Setelah itu saya diboyong ke Tasmania. 10 tahun saya tinggal di sana. Menikahnya di Jakarta kah? Ya betul. Menikahnya pertama di pemberkatan di gereja di Villa Melati Mas ya di Tangerang, lalu catatan sipil, dan kita menghadap di
Australian Embassy, kedutaan Australia yang di Jakarta. Itu kita Oke. seperti dilegalkan, dinikahkan secara resmi, dan baru saya keluar bisa dibawa ke Tasmania. Dan 2 Ya, tahun saya kira-kira menetap tahun di berapa? Tasmania. Kira-kira tahun berapa? Ah, 1900 sorry, 2010 kira-kira. 2010 pas pernikahan anak saya yang 2010. pertama itu Oke. ya, 2010. 14 Ya, tahun. 14 itu tahun. ya. Oke. Jadi itu Very good. perkenalan, tapi menikahnya secara resminya 12 tahun juga. Tapi saya dibawa ke Australia 10 tahun saya tinggal di sana, begitu Pak. Jadi ya itulah Oke. titik mula perkenalan kita, dan Oke, sebelum sama-sama melayani. ibu menikah dengan Pastor Clark, apa ibu sudah jadi penginjil? Belum 100% Pak. Sudah Belum. memulai, tapi Oke. secara resmi belum benar-benar. Dan Alright. Frank mendidik saya sebagai seorang penginjil, dan saya ditabiskan di gereja kami di Australia itu, ditabiskan secara resmi sebagai evangelis. Jadi secara resmi sebagai penginjil. Gitu. Oke, ini perkawinan antar negara. Apakah Iya. kira-kira nggak ada komentar dari ibu, dari anak-anak ibu? Ya, mereka pertama sih bilang, kenapa umur saya sudah lanjut waktu menikah dengan Frank itu sekitar umur saya 50 lebih ya. Sudah cukup tua kan, kenapa kok masih mau menikah lagi? Saya bilang, saya sih sebetulnya nggak punya niatan untuk menikah lagi, tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan kirimkan seseorang untuk mendampingi masa tua saya tidak bisa menolak. Dan datanglah si Frank. Ya, inilah caranya Tuhan mempertemukan dengan peristiwa apa saja yang kita tidak pernah bayangkan. Ini contohnya. Ya, Tuhan. Oke, setelah sampai di Australia, apa yang terjadi? Apakah mudah mengadakan penginjilan di sana terhadap orang yang berbeda kultur, bahasa, dan bagaimana? Sebetulnya ya banyak kendala juga. Karena hampir 70% penduduk Australia itu ateis. Jadi mereka nggak percaya Tuhan, mereka percaya kemampuan diri sendiri. Nah, itulah kendala kita. Tapi kita bersama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, Pak. Kita menembus. Terutama kita punya pelayanan kaum Yahudi yang masih ortodoks. Yahudi itu tidak percaya Yesus. Mereka hanya percaya Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Yakub. Itu yang perjuangan kami yang paling berat. Selama 3 tahun kami melayani komunitas itu di suatu perkampungan. Ya, mereka punya suatu perkampungan dan mereka punya suatu komunitas yang sangat solid. Dan di situ kami datang, kami menginjilin. Dan beberapa dari mereka akhirnya percaya Yesus sebagai juru selamatnya dan dibaptis. Itu kemenangan yang luar biasa, Pak. Di mana itu? Tasmania? Di Tasmania, ya. Di Tasmania. Kalau di kota-kota besar seperti di Sydney atau Melbourne, saya nggak yakin itu kita bisa menembusnya, karena mereka sudah mulai bekerja dan mereka punya kesibukan masing-masing ya, tidak banyak waktu. Kalau di Tasmania nih rata-rata orangnya santai dan banyak orang yang sudah lanjut usia, Pak. Itu gampang sekali untuk penginjilan. Begitu. Ya, Bu Astrid, kenapa saya tanya gitu ya? Karena saya ada lebih 5 tahun saya bekerja dengan orang-orang Australia. Ya, banyak orang Australia yang apatis terhadap Tuhan, nggak percaya. Ya, jadi mereka memang hidup seenak-enaknya, dan rata-rata orang Australia itu malas. Tapi ya nggak semua mungkin ya. Tapi yang bekerja sama-sama saya bekerja dulu di lepas pantai dengan orang-orang Australia. Orang Australia itu pemalas, tapi mungkin tidak semua. Tapi kebetulan yang sama-sama saya itu pemalas. Nah, tidak itu. Dan saya merasakan sulit untuk menginjilin mereka. Dan apakah Ibu mengalami penolakan atau kata-kata sinis
dari orang-orang Australia? Coba silakan ceritakan. Sering kali Pak, sering kali itu Oke. kami alami. Sering kali dia mereka mengatakan saya lebih percaya diri saya sendiri, Ya, percaya betul. kemampuan diri sendiri. Itu mereka Oke. punya keyakinan demikian. Itu yang menyulitkan. Ya. Oke. Ya itulah. Tapi dengan kekuatan doa, dengan Roh Kudus di dalam kita, tidak ada yang mustahil ya. Dan Ya. kami berjuang berdua, saya bersama suamiku Frank berjuang dan akhirnya bisa menembus komunitas-komunitas yang tadinya menutup diri, yang tadinya tidak percaya Yesus. Mereka masih punya prinsip bahwa mereka keberhasilan mereka, kesuksesan mereka itu hasil kerja mereka sendiri. Itu Iya. yang mereka Right. yakini. Tapi kita berhasil bisa menembusnya, itu suatu kemenangan yang besar. Tapi bukan atas kemampuan kita ya. Tapi itu Yesus yang memampukan kita untuk bekerja demikian, untuk membuat mereka percaya pada Yesus sebagai juru selamatnya. Itu Ya. Pak. Ya. Ya. Oke. Untuk menginjilin orang Australia waktu pertama kali, pasti dong kesulitan soal komunikasi kan? Kan bukan bahasa kita. Apakah itu mengalami hambatan komunikasi? Ya, communication breakdown. Apakah itu? Coba ceritakan. Ya, puji Tuhannya, sebelum saya berangkat ke Australia, saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Oh, oke. Itulah yang membuat saya bisa menembus. Oke, ini ada guru bahasa Inggris Bu di sini. Ini Uli Sidauruk Ya. dari Buara Bunggo Jambi. Ini guru bahasa Inggris juga. Ya. Saya nggak guru bahasa Inggris. Inggris saya jam terbang aja. Jam terbang saja. Iya. Ya, oke. Waktu Ibu menginjilin orang Australia, pernahkah Ibu mendapatkan Ibu sudah nginjilin orang, tapi ternyata dia kembali ke habitat yang lama. Orang Australia kan suka minum-minum, suka Ya, betul. yang aneh-aneh ya. Menurut saya merokok, mabuk-mabuk. Nanti berobat-obat lagi, dijili. Pernah nggak mengalami atau menemui orang yang seperti itu? Tobat, ada beberapa, kumat Pak. lagi. Tobat, kumat lagi. Oke. Ada beberapa, cuman nggak banyak ya. Kebanyakan itu yang usia dewasa aja, bukan usia lansia. Usianya yang baru menginjak 30 tahun atas ya. Banyak yang Common Leven, yang LGBT, banyak yang kawin cerai, bahkan mereka sudah bertahun-tahun hidup bersama dan punya anak. Nah, tapi tanpa diresmikan. Nah, itu yang menjadi problem bagi kita ya, supaya kita bagaimana menembus mereka. Mereka sudah punya prinsip, mereka sudah sama-sama senang hidup bersama ya. Jadi kita mau mengusulkan supaya mereka bertobat dan meresmikan pernikahan mereka, itu rasanya nggak etis gitu. Jadi kita bawa dalam doa saja. Dan puji Tuhan ada beberapa yang tiba-tiba punya itikat langsung mau meresmikan pernikahannya ya. Dan juga mereka yang drugs, mereka suka merokok dan minum minuman keras, memang itu banyak sekali. Bukan saja orang muda loh, orang tuanya juga ada yang masih yang usia lansia, masih ada beberapa yang merokok dan juga minum minuman keras. Kalau drugs enggak, orang tua enggak. Cuman minuman keras, itu alkohol. Orang lanjut usia masih. Ya, oke. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan open mic karena waktunya nggak panjang, ya. Jadi boleh bisa ditanya kepada narasumber. Jadi ini untungnya ada Bu Astrid ada di sini ya. Silakan open mic. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya akan lanjut. Ada yang bertanya nggak ini? Oh, Uli. Saya boleh Pandre. Siapa nih? Melani Pandre. Oke. Silakan. Ya, halo Bu Astrid. Aku nih Melani. Iya.
waktu dari Tasmania kan udah pelayanan lama nih. Nah, waktu pelayanan di Papua sempat ikut juga nggak, Bu Astrid? Atau memang udah nggak sempat langsung ke Australia ketika sudah habis menikah dengan Mr. Frank? Ya, oke, aku jawab ya. Setelah menikah, kami menikah 2010. Setelah itu saya ke Australia, tapi setiap tahun kami sempat ke Papua. Karena apa? Gubernur Papua waktu itu, yaitu Lukas NMB itu anak angkatnya Frank. Karena Oh, waktu Gubernur Lukas NMB itu masih balita, masih anak-anak, mamanya meninggal. Dan rumah Frank adalah tetangganya rumahnya Lukas NMB itu. Nah, jadi Frank memberikan makanan, minuman, mendidiknya. Nah, sekarang dan Lukas NMB itu merasa berutang budi ya pada Frank. Setiap tahun kami diundang ke Papua selama pemerintahannya dia. Dan ya, bolak-balik kita mondar-mandir Tasmania, Australia setiap tahun pasti ada sekitar sebulan gitu kita tinggal di Papua dan saya melihat banyak sekali perubahan. Banyak sekali yang sudah bertobat. Dan sampai sekarang kalau dihitung di pedalaman itu yaitu di Tolikara, Mamit, Mamburamo, Danowage, Korowai itu sudah jutaan suku-suku terprimitif itu sudah bertobat. Ya, karena penginjilan dari senior misionaris. Bukan Frank sendiri, teman-temannya juga. Demikian. ya. Mungkin bisa diterima. Lanjut. Ada yang mau tanyakan lagi? Siapa yang mau tanya lagi tadi? Shalom, Pak Boleh. Andre. Oke, silakan. Ya, shalom, salam kenal Ibu Ya, Astrid. shalom. Ya, saya dari Jambi, Bu. Udah pernah ke Jambi belum ya, Ibu Astrid? Oh, belum. Nanti kalau Belum. Tuhan izinkan pasti. Belum sempat ke sana. Nah, tanyakan itu, Bu. Kebetulan saya punya beberapa teman, juga saudara saya juga ada, tapi di Melbourne ya. Mereka itu kan kerja di sana ya. Cuman memang mereka bilang kalau ibadah itu kebanyakan yang seperti apa namanya proses ibadah itu seperti liturgi gitu Bu. Dan juga lagu-lagu himne gitu kan. Jadi mereka itu ada 2 orang yang tergerak untuk penginjilan gitu Bu. Jadi tapi mereka sambil kerja gitu kan. Maksudnya ada nggak mungkin dari ibu gitu ya, mungkin buat suatu apa dibilang lembaga lah mungkin ya yang bisa menopang untuk misionaris penginjil yang belum terdaftar sama sekali gitu Bu. Jadi dia pribadi aja. Itu ada 2 orang, namanya dia masih gadis ya, 2 orang perempuan. Jadi dia tuh dibilang ya ada hati lah gitu kan. Cuman wadahnya yang belum ketemu gitu. Masuk ke gereja pun ibaratnya kan mereka nggak cocok, bukan bukan membedakan ya, cuma sepertinya beda visi gitu. Jadi mereka pun nggak nyambung. Mereka utarakan niat mereka gitu kan, minta bantuan, ada nggak di sini gitu di kota mereka itu yang uh, sama dengan mereka gitu. Tapi sampai sekarang belum belum jumpa gitu Bu. Ada nggak kira-kira Bu? Wah, Mungkin kontak person atau ada alamat webnya gitu Bu. ya, mohon maaf ya Bu Uli. Untuk sementara saya nggak ngerti kalau di kota Sydney. Saya Hmm. beberapa channel tuh yang saya kenal tuh ada seorang ibu pendeta ya. Nanti saya kasih nomor kontaknya ya. Namanya Pendeta Sylvie, orang Manado. Nah, Sylvie Sylvie Karawan Karawan. kah? Iya betul, ya betul Pak. Oh, Itu oke. Saya Bapak tahu kenal dia. ya? Ya, Saya tahu. itu di Sydney. Dan Sylvie Karawan. mungkin Dahsyat teman juga Ibu itu. Uli ini bisa berhubungan, Iya. ya Iya, bisa menyalurkan gitu. iya Mungkin Pak karena Andre, ya Pak Andre punya nomor Iya. kontaknya mungkin. Ya, ada. boleh Nanti sekali Nah, waktu saya undang di Zoom kompak ini. ya, Tapi betul. dia Nah, banyak itu pelayanan juga. Ibu Uli bisa berhubungan nanti minta nomor channelnya bisa disalurkan ke temannya yang di Sydney itu gitu. oke Bu. Saya ada nomor Kebetulan dia kontaknya. juga lagi Ya. perpanjang kan masa kontraknya, jadi Dia masih lama. penginjil juga dia. Iya.
Ya. Ya, oke Bu, itu aja Bu. Ya, terima kasih. Oke. Ini ada Bu Buske. Iya, saya mau Selamat tanya siang Bu sama Buske dari Batu Batu. Malang. Iya, Ya. saya permisi Oke. mau bertanya ke Ibu Astrid ya. Ya, boleh dibuka kameranya supaya Bu Astrid bisa lihat. Ya, saling kenal ya. Iya, Ya, bentar bisa dulu Bu, dibuka kameranya. sebentar. Saya lagi tidur. Alright, here we go. Shalom. Nggak Salam apa-apa kenal ya. Ibu. Ya, Bu Astrid, Ya, terima kasih ya, saya boleh bertanya ya. Itu ya. kalau kami kan punya doa tim doa syafaat sama Bu Berta itu. Kan setiap pagi jam 6 kami sudah mulai berdoa. Nah, itu di dalam daftar doa kami itu ada kami mendoakan Australia. Itu kayaknya ada banyak itu ya. Apa namanya? Grup-grup LGBT ya, Bu, di sana. LGBT. Betul LGBT. sekali. Ya. Pernah Itu masuk iya. menginjil ke situ. Betul. Ya. Banyak sekali Bu. Sepertinya ada pernikahan yang resmi juga antara sejenis. Nah, itu saya juga heran. Diberkati di gereja lagi itu pernikahan Itu kami sejenis. lagi doain. Wanita dengan wanita, pria dengan pria. Nah, itu Kami lagi doain, Bu. pokok doa kami itu. Bu. Kami tuh lagi doain agar gereja-gereja itu menolak untuk memberkati perkawinan sejenis. Itu kan Nah, nggak itu. boleh. Itu juga pokok doa kami. Ya, pokok doa kami itu, Bu. Ya. Ya, Waduh. itulah. Tapi nggak bisa masuk ke mereka, Bu, untuk menginjil. Itu sulit ya Bu ya, karena mereka punya komunitas sendiri dan kita untuk menembus itu kita harus punya channel di dalam situ. Kalau kita nggak punya channel di dalam komunitas itu sulit sekali untuk masuk. Mereka akan menutup diri, gitu Bu. Tapi saya di dalam pokok doa kami itu juga ada beberapa misionaris yang masuk ke situ. Ya, ya boleh. Silakan kalau ada memang beberapa misionaris yang berhasil menembus komunitas mereka itu ya, karena mereka itu sudah punya prinsip sendiri. Jangankan begitu, Ibu mungkin sekarang mengerti ya, pemerintahan Australia ini di bawah Perdana Menteri Anthony Albanese itu Menteri Luar Negerinya seorang LGBT. Astaga. Penny Wong namanya ya. Dia punya teman hidup, pasangan hidup wanita. Jadi wanita dengan wanita. Itulah sulit sekali menembusnya. Jadi hanya dengan kekuatan doa, Bu. Dengan doa tidak ada yang mustahil ya. Betul. Gitu. Makanya kami tiap pagi itu berdoa terus, mulai jam 6 sampai jam 7. Doain semua negara tuh didoain. Iya, itu bagus sekali. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Astrid. Semoga sehat ya Ibu. Saya lihat Ibu terbaring, Ibu sakit ya? Ini jam istirahat. Oh ya, Bu. Tetap sehat ya Bu. Iya, tadi tuh ya. dari mulai pagi tuh baca Alkitab sampai jam berapa? Jam 11:30. Dari mulai jam 7. Waduh, luar biasa. Jadi, itu bersaing dengan Cik Melani tuh. Cik Melani hebat tuh. Gitu kan. Ya, jadi hari ini puasa dulu 1 hari mau coba. Mau lihat kalau lambungnya sakit ternyata Tuhan tolong enggak. Terus saya baca Alkitab mulai jam 7 sampai baru selesai waktu salah masuk ke tempatnya ini nih. Padahal belum mulai tadi. Itu saya baru berhenti itu. 4 jam atau 5 jam saya baca kali itu. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Astrid. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan berkati ya. Oke, selamat bergabung Bu Buske ya di Kompak Siang ini ya. Kompak Siang ini ada setiap hari Senin sampai Kamis saja, mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa saya tegaskan waktu Indonesia bagian Barat? Karena ada teman-teman yang dari belahan bumi yang lain. Iya. Baik. Bumi yang lain, jadi jangan sampai salah timing ya. Jadi iya. Tapi Tuhan juga berkati itu ya Bu Astrid itu dalam pelayanannya ya. Mantap. Terima kasih. Iya. Kita saling mendoakan. Iya.
Ya, Bu Buska ini dari mana? Dari Ambon, ya? Aslinya. Saya dari Papi Ambon, Mami Manado. Oh, oke. Oke, selamat bergabung ya. Welcome to the room Kompak Siang ya. Iya, oke, thank you, Pak. Jadi kita satu member Kompak Siang Lovers. Iya, Oke, nggak apa-apa. alright. Nggak apa-apa. Kalau ada nggak ada kesibukan, silakan masuk saja di Kompak Siang. Iya. Oke, ada lagi yang mau bertanya lagi? Saya berikan waktunya. Siapa juga open mic saja. Oke, ada yang mau bertanya? Ada Pak Brahmana. Selamat siang Pak Brahmana dari Bogor ya. Selamat siang Pak Brahmana. Tes 1 2 3. Selamat siang Indonesia. Oke. Apa kabar Pak Brahmana? Luar biasa, puji Luar Tuhan. biasa, puji Haleluya. Tuhan. Baik, Ada Tuhan yang mau baik. ditanyakan kepada Ibu Astrid, ini narasumber dari Tasmania 10 tahun. Sekarang sudah ada di Pamulang. Oh, Di Pamulang dia. menginjil, Pak. Menginjil juga itu. Iya, profesinya penyiar radio, pengajar, penginjil, pendoa Oh, ya syafaat. ampun, Wah, hebat luar ya. biasa ini. Keren, Puji keren. Berapa tahun? Tuhan. Pak, berapa Ya. tahun, Pak, di sana? 10 tahun di Waduh, Bu ya quite long ya, quite long. Quite Ya, long. quite long. Oke, Pak Brahmana, ada yang mau tanyakan? Silakan. Lanjut dulu Pak, lanjut dulu. Lagi sedang ada tamu nih. Oh, sedang ada tamu. Oke. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, Pak Karel. Silakan, Pak Karel. Oke, selamat Ini siang Ibu Evangelis Astrid ya. Ya. Selamat siang, Jadi, shalom, salam kenal. kita sedang bertamu, sedang mengamu. Terima kasih untuk sharingnya bagi kita semua itu yang membakar kita walaupun usia sudah lanjut tapi semangatnya untuk melayani itu lebih kuat. Amin. Saya mau tanya satu hal Ibu. Kalau sampai sekarang Ibu domisilinya di mana dan kegiatannya apa dalam pengajian, Bu? Ya, saya seperti tadi sudah diinfokan oleh Pak Andre, saya saat ini ada di Tangerang Selatan, tepatnya di Pamulang. Itu Pamulang. rumah saya ya, Keren. itu di situ. Dan kegiatan saya penginjil sebagai pengkhotbah juga pembicara secara online dan onsite. Jadi saya bisa diundang ke gereja-gereja juga. Demikian Pak. Oh ya, oke. Terima kasih Bu, selamat melayani. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, very good. Mantap. Terima kasih Pak Karel. Ini ada Bu Heni dari Kupang. Pendeta Heni dari Kupang. Apa kabar Bu Heni? Bisa dengar saya? Bu Heni. Tes 1 2 3. Halo Bu Heni. Pendeta Heni dari Kupang. Tes. Katanya ada yang mau ditanyakan. Halo Bu Eni. Oh, nggak ada ya. Tanyakan. Oke, saya mau tanya ya, Bu Astrid ya. Selama mengikut Tuhan ya, dengan jadwal yang padat merayap, istilahnya padat merayap, terkendali, dan itulah biasanya orang Jakarta ya. Ya. Pernah nggak mendapatkan masalah, problem, tantangan, sehingga masalah ini berat banget. Saya anak Tuhan loh, kenapa Tuhan izinkan dapat masalah ini? Pernah nggak mendapatkan masalah? Silakan. Ya, setiap manusia yang hidup di dunia ini masih terdiri dari darah dan daging, pasti mendapat problem yang bisa berat, bisa ringan. Dan saya juga mengalaminya, Pak. Baik itu berat, baik itu ringan. Ya. Saya alami banyak. Terutama yang saya rasakan berat itu saya ditinggalkan oleh suami saya. Baik itu suami yang pertama dan juga suami yang kedua, yaitu Frank ini. Itu berat sekali. Rasanya separuh jiwaku hilang. Ya, oke, sebentar. Waktu Ibu ditinggal suami pertama, suami kedua lagi menginjil, lagi getol-getolnya on fire, ya toh ceritanya kan on fire, ya toh.
menginjilin orang Australia kan nggak mudah. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Rasanya dunia itu nggak adil. Why me? Kenapa suami saya yang dipanggil lagi getol-getolnya? Kenapa nggak orang yang nggak percaya Tuhan aja lah yang dipanggil? Kenapa saya yang didapatkan problem ini? Suami saya lagi getol-getolnya, lagi on fire-nya untuk memenangkan jiwa. Sepertinya dunia nggak adil. Pernahkah Ibu Astrid berpikir seperti ini? Ya manusiawi kalau bukan salah, nggak salah sih. Pernah nggak ada terlintas seperti itu? Saya jawab ya Pak. Ya. Saya pernah merasa demikian. Rasanya kok berat sekali ya. Bukannya merasa tidak adil. Bukan saya protes pada Tuhan, bukan. Tapi merasa, aduh kok berat sekali pikulan yang harus saya tanggung. Terutama sepeninggal suami saya yang pertama. Suamiku yang pertama meninggal itu pada waktu itu anak-anak saya masih sekolah, Pak. Yang pertama baru masuk kuliah kedokteran. Yang kedua masih SMA. Yang ketiga masih SMP. Di situ saya rasakan berat sekali. Tapi saya nggak protes sama sekali sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan ada rencana yang indah bagi saya. Dan saya bisa mengatasinya. Tuhan membukakan jalan selebar-lebarnya. Saya bisa bekerja di airlines dan ditempatkan di Medan. Saya bekerja sebagai penyiar radio, sebagai guru bahasa Inggris, taman kanak-kanak. Aduh, pokoknya saya kerjanya serabutan waktu itu. Dan saya bisa menyekolahkan anak saya sampai lulus. Itu suami yang pertama. Dan suami yang kedua, Frank ini pada waktu beliau dipanggil Tuhan, saya mengucap syukur. Bukannya saya merasa sedih, ya memang sedih ditinggalkan. Mengucap syukur karena apa? Karena Frank sudah berada di Firdaus, bebas dari penderitaannya. Dia menderita sakit itu lama sekali, Pak. Sejak pulang dari Papua, kakinya, ibu jari kaki kanannya, dua itu diamputasi karena infeksi. Karena di Papua waktu itu tidak steril ya. Dan itu bakteri yang infeksi kakinya tuh merambat sampai ke otaknya, sampai dia stroke. Nah, saya berdoa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kalau Engkau memang mau sayang sama Frank, ampuni dia dan bebaskan dari rasa penyakit ini. Saya tidak minta dia supaya sembuh atau bagaimana. Saya serahkan pada Tuhan. Dan ternyata kehendak Tuhan itu yang terbaik untuk Frank. Dia dipanggil Tuhan dan dia bebas dari sakitnya. Di situ saya mengucap syukur. Saya heran juga. Mestinya saya bersedih. Memang sedih saya selama 3 bulan saya berduka cita. Tapi saya mengucap syukur. Karena Frank sudah bebas dari penderitaannya. Sakit sekali, Pak. Berapa kali dia jatuh karena stroke ya. Dia berkebun, kita berkebun, tahu-tahu dia sudah jatuh sampai kepalanya bocor. Nah, berapa kali lagi jatuh lagi. Aduh, saya melihat penderitaan dia, tapi dia bertahan dengan segala keberadaannya, dengan segala sakit penyakitnya. Dia tetap tersenyum, tetap memberitakan Injil secara online, walaupun nggak bisa keluar ya. Kita nggak bisa menginjil keluar lagi. Secara online kami bisa memberitakan Injil. Luar biasa. Demikian. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan open mic. Dan boleh bertanya ke narasumber. Jarang loh nih, narasumber yang keren ini. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya akan tanya lagi. Ya, Bu. Ibu punya cucu berapa, Bu? Cucu saya 6, Pak. 6. Oke, alright. Ada nggak menantu-menantu Ibu yang belum percaya Kristus? Oh, puji Tuhan. Ketiga menantu saya sudah percaya Yesus dan beberapa, bahkan menantu saya yang pertama itu sebagai majelis di gereja GBI ya, di Alam Sutra sini. Dan menantu yang kedua berasal dari Papua, juga percaya Yesus. Menantu yang ketiga perempuan dari Toraja. Ketiganya sudah percaya Yesus. Puji Tuhan. Karena syarat, saya bilang sama anak-anak saya, kalau mencari pasangan hidup, yang pertama syarat utama, seiman. Itu yang saya tanamkan. Harus seimbang. Firman Tuhan kan? Seimbang. Seimbang. Dan, seimbang. Harus seimbang dan seiman. Oke, right.
Cucunya sudah 6. Oke, pasti dong cucunya akan melihat omanya ini kok sibuk amat sih. Kerjanya menginjin orang, apa, ngomong-ngomong selalu firman Tuhan. Kira-kira ada komentar nggak dari cucu Oma Astrid? Coba ceritakan kepada teman-teman Iya. kita semua. Ada Pak, dari cucu yang kedua, yang anak saya perempuan yang sarjana hukum ya, itu menikah Oke. dengan seorang Papua dari asli penduduk Ah, Papua oke. dan Oke. seorang insinyur lulusan ITB, geologis, bekerja di Pertamina, dulunya di British Petroleum. Ya, orang Papua jangan dianggap remeh ya, pintar-pintar semua orang Ya. Papua. Dan Amin. cucu saya ini umur 4 tahun, dia sering kali kalau saya online dia nyelonong. Tiba-tiba dia dia langsung ini seperti nongol online gitu, ikut komentar macam-macam. Dia bilang, Oma, why you always busy? Iya, why you always keep on talking about word of God? Are you okay, Oma? Gitu ya. Oke. Oke, jadi cucu yang itu yang selalu berkomentar ya. Iya. Cucu yang lainnya no comment. No comment, karena No mereka comment. sudah mengerti saya selama ini selalu menginjilin mereka. Jadi mereka no Oke. comment. Ya. Ya. Oke. Ibu di rumah ini tinggal dengan anak atau ibu sendiri saja atau gimana? Sendirian Pak, bersama Tuhan Yesus. Ya ini Ya, oke. rumah saya tinggal kosong. Ini rumah warisan dari suami pertama. Warisannya, saya tinggal 10 tahun. Begitu saya pulang, hancur nih rumah. Karena anak-anak saya, ketiga anak saya nih, anak saya 3. Tidak ada satupun yang mau menempatin. Karena mereka sudah punya rumah masing-masing. Jadi waktu pulang dari Tasmania, rumah ini hancur. Perlu biaya untuk renovasi. Nah ini puji Tuhan, Tuhan sediakan ya biaya untuk renovasinya. Dan sekarang sudah seperti rumah baru lagi. Saya rombak total Pak, karena udah hancur sekali ya. Saya bangun baru. Gitu. Saya tempatin sendiri. Ya. Bu Astrid selama di Indonesia pasti dong punya ART kan, asisten rumah tangga. Ada kan? Ya, anak-anak saya, kalau saya nggak pernah punya, waktu anak saya masih kecil, waktu saya bekerja, itu punya. Tapi sekarang saya seorang diri tidak perlu, Pak. Ya, waktunya dulu ya pasti punya asisten rumah tangga. Iya. Pernah nggak Ibu menceritakan siapa Yesus itu kepada asisten rumah tangga supaya dia mengerti kebenaran? Iya. Coba ceritakan. Pernah, Pak. Pernah saya ceritakan pada mereka. Ini maaf ya, saya sambil charge karena low bed. Low bed. Oke. Iya. Pakai power bank. Oke. Nah, ya pernah waktu itu pembantu rumah saya, pembantu ART saya, waktu saya masih bekerja, saya ceritakan pada mereka, saya bekerja ini untuk kehidupan rumah tangga saya, anak-anak saya supaya semuanya terpelihara. Karena apa? Tuhan baik. Kalau enggak, saya enggak bekerja. Bagaimana? Suami saya bekerja tapi ya untuk menyeimbangkan kebutuhan kami yang besar. Ketiga anak saya ini perlu biaya pendidikan yang luar biasa ya, yang banyak sekali karena mereka ikut les ini les itu. Jadi perlu ekstra income ya Pak. Jadi kita suami istri bekerja. Saya beritakan sama ART saya, karena Tuhan sudah buka jalan dan Tuhan tuh sayang sama keluarga kita, saya diizinkan bekerja dan kami pakai tenaga kamu sebagai ART untuk membantu dan kamu juga disayang oleh Tuhan. Saya bilang gitu. Amin. Ya. Terus endingnya gimana? Asisten rumah tangga mau percaya Tuhan? Ya, ada satu yang sudah serius tapi terus menikah dengan yang nggak seiman, yang imannya sama dengan mereka. Nggak tahu. Dia udah ini Pak, udah lumayan ya, sudah baca Alkitab, sudah saya ajak berdoa gitu. Tapi menikah akhirnya. Saya nggak tahu selanjutnya hilang kontak gitu. Oh ya, oke. Biarlah Roh Kudus yang bekerja ya. Ya, oke, teman-teman ada yang mau bertanya silakan open mic. Saya lihat ada Ibu Ripka Sri.
Halo, selamat siang Bu Ripka. Oh, terlempar. Ya, oke. Oke, ada yang mau bertanya? Saya beri kesempatan satu orang lagi. Ya, kalau nggak ada, saya akan ambil kesimpulan terhadap apa yang Ibu Astrid ya di Zoom kompak ini ya. Ibu Astrid dan kita semua, kalau mau jujur ya, kita ini bukan siapa-siapa loh. Ya, buktinya suami pertama diambil, kita ngapain? Suami kedua juga diambil, terus siapa kita memprotes sama Tuhan? Ya enggak? Kita ini bukan siapa-siapa, tapi di mata Tuhan kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Kita adalah biji matanya. Kita pewaris tahta kerajaan Allah. We are giant that God uses to convey the good news to people who don't yet know the truth, so that many people can be saved. Kita adalah raksasa-raksasa yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita pada orang yang belum mengenal kebenaran, agar banyak orang bisa diselamatkan. Amin. Save the lost at any cost. Selamatkan yang tergelincir berapapun harganya. Ingat loh, kita adalah raksasa-raksasa yang dipakai Tuhan. Ya, we are giant that God uses to convey the good news to people who do not yet know the truth, so that many people can be saved. Itu pesannya Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Bu Astrid ya. Saya diberkati dan itu membakar roh saya, semangat saya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa terbakar on fire, tidak mati apinya. Ya, kita harus terus nyalakan api ini. Perkatakan firman Tuhan, deklarasikan supaya apa? Kita terus bangun relasi kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, silakan Pak Karel. Lanjut Pak. Maaf Pak Andre, saya boleh live? Oh iya, sebentar lagi saya juga mau online jam ada acara online. 3. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu. Tuhan berkati ya. Kesempatannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Uli, Bu Melani, Bu Yusko, terima kasih. Tuhan berkati. Saya live ya, Pak Andre, makasih. Oke, ya silakan. Ya, Tuhan berkati. Oke. Ya, Pak Andre, Pak Karel, saya mau live juga nih. Saya sudah harus. Terima kasih. Ya, terima kasih, Tuhan berkati ya, Pak Andre, Pak Karel dan semuanya. Terima kasih Melani. Ya, silakan Pak Karel. Ya. Ibu Melani juga live ya? Ada acara online. Ibu Melani? Live juga ya? Oke ya. Seperti yang masih bersama kami sekarang,